Selamat datang di Koram Rio X, The Prayer's Journey. Hari ini saya akan melanjutkan sesi dari rangkaian The Prayer's Journey. Di perabot yang pertama di dalam ruang kudus adalah kandil emas atau menorah. Jadi topik kali ini kita akan membahas tentang perabot tersebut. Saya memberi judul The Light. Mari membaca di Yeremia 11 ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Di ruang kudus itu isinya ketika kita masuk ke ruang itu setelah melewati korden yang pertama, perhatian kita itu akan ditarik dengan cahaya. Cahaya ini berasal dari menorah kandil emas, satu-satunya perabotan yang menerangi seluruh ruangan itu. Kandil emas ini berbicara tentang Roh Kudus dengan karakter dan manifestasinya yang kita baca tadi di Yeremia 11 ayat 2, yaitu roh Allah sendiri secara pribadi, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasa, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Di Yesaya 11 itu bicara tentang nubuatan akan Yesus dan bagaimana Roh Kudus itu akan ada di dalam dirinya. Dengan diterangi oleh cahaya Roh Kudus yang seperti ini, kita akan melihat bagian dari jiwa kita yang pertama, yaitu emosi kita, perasaan kita. Ini yang pertama kali akan kita bahas, dan memang bagian jiwa ini berbeda dengan bagian-bagian yang lain. Karena bagian jiwa ini itu lebih kuat dari pikiran logis kita. Bagian jiwa ini memengaruhi bagaimana kita berpikir, bahkan mengalahkan pikiran nalar kita. Semua perilaku kita itu biasanya didasari oleh perasaan-perasaan, emosi-emosi yang sudah otomatis. Dan bagian ini menyimpan semua memori-memori di masa lalu kita, baik yang positif maupun juga yang negatif. Dan bagian-bagian memori itu menjadi referensi buat kita untuk memberi sikap dan respon terhadap satu kejadian atau satu realita. Karena itu apa yang akan kita lakukan di masa mendatang itu sangat terkait dengan apa yang kita sudah simpan. Dan tidak jarang apa yang kita simpan di masa lalu dan yang menjadi referensi itu adalah hal-hal yang sifatnya lebih banyak
berkesan yaitu yang negatif. Tetapi di dalam perjalanan ini Roh Kudus akan membawa kita untuk melihatnya secara terbuka, baik yang positif maupun yang negatif. Emosi-emosi kita yang sifatnya positif pun Roh Kudus akan membawa kita, membawa dia ke permukaan. Dan juga emosi-emosi negatif kita. Dan Roh Kudus ini dengan roh pengertian, roh hikmat, dia membawa kita untuk melihat tanpa menghakimi. Jadi seandainya Roh Kudus membawa kita melihat hal-hal positif, emosi-emosi positif yang kita punya, kita mungkin akan kagum dan amazed gitu ya. Ternyata ada kualitas-kualitas yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi seandainya Roh Kudus menunjukkan emosi-emosi negatif kita mungkin ingin atau merasa tidak suka dan ingin merubahnya. Tetapi sekali lagi, ingatlah bahwa Tuhan sudah menerima kita apa adanya, teman-teman. Jadi dia tidak akan menghakimi kita karena dia Maha Tahu. Dia mengajak kita melihat ini supaya kita mengenali diri kita, mengenali jiwa kita. Di dalam framework Prayers Journey ini, saya mengajak teman-teman untuk ketika kita melihat bagian jiwa ini, marilah kita melihat seakan-akan seperti kita dalam sebuah rute traveling. Dan di rute traveling itu teman-teman melihat sebuah pemandangan. Sebuah pemandangan yang indah tentang gunung-gunung dengan dipenuhi daun-daunan. Dan di bagian-bagian gunung itu ada gua, ada juga awan. Dan secara keseluruhan pemandangan yang kita lihat itu ada yang begitu indah itu, ada sisi terang dan sisi gelapnya. Ada yang black and white, ada yang berupa daerah-daerah yang penuh shadows gitu ya. Tetapi juga ada, karena daerah-daerah itu ada daerah-daerah yang terang gitu ya. Bahwa sebuah lukisan itu akan menjadi indah karena ada bagian-bagian yang berkontras. Dan ketika kita melihat jiwa kita dari satu kacamata seperti ini, bahwa semua masih ada dalam kendali Tuhan, dalam kemahatauan Tuhan, kita akan melihat bahwa hidup kita ini sesungguhnya hidup yang indah. Bagian-bagian jiwa kita ini membentuk bagian-bagian yang indah juga. Mari kita melihatnya tanpa merasa tertuduh. Roh Kudus akan menginsafkan kita, memberikan kesadaran akan hal-hal yang perlu kita lihat, tetapi bukan untuk dihakimi dan untuk dituduh. Ataupun kita cenderung mengutuki respon-respon itu. Saya mengajak ketika kita melihat bagian ini di dalam doa itu, teman-teman tidak perlu menganalisa. Jangan menganalisa dulu.
analisa setelah sesinya selesai. Dan juga tidak perlu merencanakan sebuah perubahan-perubahan di dalam doa itu. Ketika kita enak-enak berdoa, Roh Kudus memperlihatkan itu, lalu kita sudah berpikir mau gimana-gimana terhadap hal ini. Jangan dulu. Nikmati saja perjalanan ini dan sadari, teman-teman. Mari kita menyadari sebetulnya emosi-emosi ini dari mana asalnya. Sebetulnya memori apa yang dulu yang saya simpan yang mendasari emosi saya ini. Dan minta Roh Kudus untuk dia menunjukkan kita. Saya pernah, bahkan sering begini ya, Roh Kudus membawa saya ke hal-hal seperti ini. Pernah suatu waktu di dalam doa yang seperti ini sifatnya, saya tidak memplanning untuk apapun, saya tidak punya permohonan, saya hanya melakukan sebuah perjalanan dalam doa. Lalu Roh Kudus menunjukkan bahwa seminggu itu saya ini penuh dengan kemarahan. Dan saya sendiri baru sadar kalau ada sesuatu yang menyebabkan saya bawaannya marah dalam seminggu itu. Dan itu setelah saya telusuri, Roh Kudus menunjukkan adanya memori-memori di masa kecil yang saya simpan. Dan itu yang sangat related dengan kemarahan saya di minggu itu. Saya hanya menyadari, oh ya, ternyata ada sesuatu ya yang terjadi di masa kecil saya. Dan itu saya analisa setelah sesi selesai. Nah, seandainya tidak ada emosi-emosi tertentu, bahkan seandainya ada emosi yang positif yang ditunjukkan, lakukan perencanaan dan analisa setelah sesi selesai. Tulis dan rencanakan langkah-langkah yang masuk akal dan konkret yang bisa dilakukan. Tapi di sesi ini, perhatikan saja apa yang Anda lihat yang disuguhkan oleh Roh Kudus dalam terang cahayanya. Waktu yang menarik begini teman-teman. Waktu kita bisa melihat itu dari satu frame kacamata yang tepat, terang cahaya Roh Kudus ini mendatangkan pengharapan secara otomatis. Selama kita melihat diri kita cacat dan perlu diperbaiki, kita sudah kehilangan yang namanya pengharapan untuk berubah. Dan mengapa doa-doa kita tidak menghasilkan pengharapan itu? Saya yakin the light will bring hope. Ketika kita menyadari betapa indahnya diri kita yang carut-marut ini, ada satu pengharapan bahwa kita masih punya waktu di masa-masa mendatang untuk menorehkan kuas melukis dengan lebih indah. Terima kasih sudah sampai di akhir sesi kita yang ini. Saya berharap teman-teman mendapat manfaat, dan kalau teman-teman terberkati, silakan komen. Saya rindu bisa menjawab setiap komen-komen Anda dan berdoa untuk kalian semua. Dan sampai ketemu di sesi selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Salam.